Baik, rekan-rekan semuanya, acara selanjutnya kita akan memasuki pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Nurse Eni Mulyatsi, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Medikal Bedah. Beliau lahir di Solo 6 Agustus 1962. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan di Universitas Indonesia pada tahun 2003, Magister Keperawatan Universitas Indonesia di tahun 2009, dan Keperawatan Spesialis Medikal Bedah Universitas Indonesia tahun 2010. Beliau pernah menjadi Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dan juga Kepala Bidang Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dan sebagai Ketua Komite Keperawatan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dari tahun 2020 sampai saat ini, dan juga beliau menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat Himpunan Perawat Neuroscience Indonesia tahun 2019 sampai 2024 periodenya ya Bu, kalau tidak salah. Baik, pada pembahasan kali ini Ibu Eni akan menjelaskan materi mengenai patients with brain tumors and the role of nursing care, mengenai peran asuhan keperawatan pada pasien dengan tumor otak. Kepada Ibu Eni dipersilahkan untuk memaparkan materi selama kurang lebih 45 menit ke depan. Silahkan Ibu Eni. Ya, selamat siang rekan-rekan semua yang sangat saya banggakan. Saya Eni Mulyatsi. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sebagai Ketua Komite Keperawatan dan juga Ketua Umum HIPENI. Saat ini saya juga sedang mengambil S3 di Unair. Saya ingin mengenalkan sedikit, mungkin tadi sebagian saya lihat pesertanya ada dari daerah juga ya, bahwa Rumah Sakit Pusat Otak Nasional itu adanya di Jakarta Timur, jadi sekitar 10 menit dari Bandara Halim Perdana Kusuma, dan merupakan pusat rujukan untuk kasus neurologi dan bedah saraf. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional mulai operasional tahun 2013, sehingga saat ini kita akan memasuki tahun ke-9 ya, tahun ini adalah tahun ke-8. Outline pada hari ini saya akan ada introduction sedikit, kemudian tentang bicara tentang brain tumor dan craniotomy. Alhamdulillah tadi brain tumor sendiri sudah dibahas tuntas ya oleh Dr. Rian. Kemudian peran perawat pada sebelum operasi craniotomy, kemudian bagaimana peran perawat setelah craniotomy, dan juga saya ingin mengenalkan sedikit tentang enhanced recovery after surgery, dan juga terakhir adalah conclusion. Jadi di Rumah Sakit Otak sendiri, angka tumor otak memang agak tinggi, yaitu pada tahun 2020 itu sekitar 517 pasien, dan diantaranya Dr. Rian dan tim bedah saraf Rumah Sakit Otak juga sudah menyelenggarakan week brain surgery, yaitu kita sudah laksanakan untuk webinar seri yang pertama ya, bagaimana tata laksana pasien operasi dengan tetap sadar. Resources pada di Rumah Sakit Otak sendiri kami punya 4 kamar operasi, kemudian ada 7 dokter bedah saraf, dan ada 67 perawat kamar operasi yang pada hari ini dan besok akan bersama rekan-rekan untuk sharing pengalaman beliau tentang bagaimana peran perawat di kamar operasi. Demikian juga kami punya ICU, ada 10 bed, ada PACU, ada NHCU, dan juga ruang rawat yang siap untuk merawat pasien setelah craniotomy, setelah pindah dari PACU maupun dari ICU. Peran perawat yang utama adalah ada 3 tanggung jawab perawat. Yang pertama adalah bagaimana mempertahankan jalan nafas, bagaimana mempertahankan atau menurunkan tekanan intrakranial ya, juga menaikkan CPP, dan juga yang penting adalah mengidentifikasi dan mengobati komplikasi sedini mungkin. Karena perawat yang 24 hours bersama pasien, sehingga perawat diharapkan mampu untuk mengidentifikasi apabila pasien ada tanda-tanda perburukan, misalnya peningkatan tekanan intrakranial ataupun tanda awal dari adanya komplikasi. Di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, ini data tahun 2022, memang selama pandemi tahun kemarin ada penurunan ya, tetapi mulai April kemarin sudah mulai naik lagi, dan saya rasa bulan-bulan ke sini sudah mengalami peningkatan juga, oleh karena memang pandemi sudah mulai menurun dan kita sudah mulai mengoptimalisasi 4 kamar operasi. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa tumor otak merupakan suatu
pertumbuhan sel yang tidak abnormal daripada otak, dan itu bermacam-macam jenis, baik primer maupun sekunder. Adapun kraniotomi sendiri secara umum adalah bagaimana suatu pembedahan untuk mengakses ya pengangkatan tumor, tetapi juga seperti tadi dikatakan lain tadi, sebetulnya kraniotomi itu bisa banyak ya, bisa clipping aneurisma, bisa juga evakuasi hematom, atau bisa juga tadi lobektomi ya. Jadi untuk pasien-pasien seizure atau pasien kejang yang tidak teratasi dengan obat-obat anti kejang, biasanya dilakukan pengangkatan massa di daerah temporal. Nah, untuk kraniotomi ini sendiri ada dua jenis pendekatannya ya. Ada tumor-tumor yang ada di daerah supratentorial, yaitu di daerah tentorium. Kemudian yang kedua adalah infratentorial surgery, yaitu pembedahan di area bawah dari tentorium. Kalau kita lihat di sini, ini termasuk supratentorial, ini adalah termasuk infratentorial. Nah, ada memang dua tema besar yang akan saya bawakan, mungkin akan secara garis besar lebih teliti besok rekan-rekan akan melengkapi lagi, maaf nanti siang dan besok. Peran-peran tentunya ada 3 tadi ya, preoperasi, intraoperasi, dan juga pasca operasi. Untuk preoperasi, ini untuk pasien sendiri merupakan suatu situasi dan kejadian yang penuh stres. Karena apa? Kadang-kadang kita operasi biasa aja sudah takut ya, apalagi ini operasi kepala, dibuka tulang tengkoraknya, gitu merupakan suatu hal yang sangat menakutkan bagi pasien dan keluarga. Sehingga perawat berperan untuk bagaimana melakukan pendekatan baik secara psikologis maupun secara fisiologis, tetapi dengan memperhatikan juga aspek psiko, sosio, budaya, spiritual, dan nilai-nilai kepercayaan yang dimiliki oleh pasien. Pengkajian yang utama pada aspek preoperasi ini adalah tentunya kita pertama cek identitas pasien. Ini termasuk nama lengkap dan tanggal lahir, kemudian kaji riwayat kesehatan, riwayat pengobatan. Untuk riwayat pengobatan ini tentunya apakah memang ada obat-obat antikoagulansia yang diminum pasien yang tentunya akan bisa menyebabkan risiko perdarahan pada saat intraoperatif. Kemudian perawat juga harus melakukan pemeriksaan fisik yang terfokus pada fungsi otak. Seperti disampaikan oleh Dr. Rian bahwa sebetulnya otak kita itu sudah termapping ya, apakah di daerah frontal, temporal, parietal, oksipital, sampai ke cerebellum batang otak, itu mempunyai fungsi khusus dari otak. Sehingga kalau tumornya pada daerah tersebut, kita juga harus terfokus untuk melakukan pemeriksaan apakah sudah mengganggu fungsi otak pada area yang terkena tumor tersebut. Kemudian jangan lupa cek riwayat alergi, kemudian juga yang penting harapan pasien. Tentunya ini harapan ini juga harus rasional dan sebaiknya pada saat operator atau dokter bedah saraf menyampaikan inform consent kepada pasien, menjelaskan, kemudian meminta persetujuan pasien untuk operasi, sebaiknya didampingi oleh perawat. Karena nantinya penjelasan perawat harus signifikan, harus similar ya, harus inline, harus senada dengan yang dokter sampaikan sehingga pemahaman pasien akan sama. Seperti kita ketahui kadang-kadang pasien begitu dijelaskan oleh operator ataupun dokter bedah saraf, mungkin iya mengangguk. Tapi setelah dokternya keluar mungkin akan tanya lagi ya, aduh suster tadi maksudnya dokter apa ya? Saking stresnya kadang-kadang lapang pandang menjadi menyempit. Sehingga apa yang disampaikan oleh dokter mungkin kurang dipahami. Nah pada sisi inilah perlunya perawat untuk tadi mendampingi pasien pada saat diberikan edukasi oleh operator ataupun dokter bedah saraf. Kemudian juga nanti perawat harus mengkaji persiapan pra pembedahan seperti apa, bagaimana, apakah harus puasa berapa jam, apakah harus pemberian premedikasi, juga perawatan kulit dan risma. Sebetulnya yang penting lagi adalah set marking ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan apakah daerah mana yang akan dilakukan pembedahan. Diagnosis keperawatan pada saat preoperasi, yang pertama adalah gangguan psikologis, bisa cemas, bisa takut. Kemudian yang kedua adalah nyeri kepala, kemudian risiko perubahan body image, baru risiko ya karena kita tidak tahu nanti bagaimana setelah pasca operasi. Kemudian risiko infeksi, kemudian juga risiko injury preoperatif dan kurang pengetahuan tentang prosedur
pembedahan. Jadi yang seperti tanda kuning ini mungkin yang lebih dominan, dua diagnosis perawatan ini yang harus ditangani oleh pasien perawat pada saat preoperasi. Adapun hasil yang diharapkan adalah pasien dapat menjelaskan kembali prosedur pembedahan yang akan dilakukan dan risiko serta keuntungan dari pembedahan. Jangan lupa rekan-rekan bahwa selain tujuan prosedur, lama prosedur, itu juga risiko harus dijelaskan oleh dokter bedah saraf atau operator sehingga nantinya pasien mampu menjelaskan kembali, memiliki pemahaman yang sama. Kemudian yang kedua, pasien diharapkan mampu untuk berpartisipasi pada persiapan pre dan pasca operasi, juga yang utama tadi kecemasan pasien berkurang. Nah, adapun tujuan utama prabedah, saya ulang lagi bahwa mengurangi kecemasan dan paling penting adalah mengutamakan keselamatan dan mengurangi risiko komplikasi. Untuk tindakan mengurangi risiko komplikasi pasca operasi ini bisa dilakukan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana mengajarkan nafas dalam dan batuk efektif. Karena kita ketahui selama pembedahan mungkin pasien akan terpasang intubasi sehingga ada rasa tidak enak ya, sehingga pasien diajarkan bagaimana cara nafas dalam dan batuk efektif. Yang kedua, yang penting adalah mengajarkan juga latihan gerak ekstremitas bawah. Hal ini untuk mencegah terjadinya risiko DVT, yaitu deep venous thrombosis. Karena kalau pada saat kita mengajarkan ini pada saat pasca operasi di mana pasien masih mengantuk, efek dari sedasi itu tidak akan efektif. Sehingga kita mengajarkan nafas dalam, batuk efektif, dan pergerakan ekstremitas bawah ini adalah pada saat preoperasi. Kemudian juga pasien tidak makan atau minum 4-8 jam sebelum operasi, tergantung order dari instruksi dari dokter. Kalau di literatur luar kita baca bahwa pasien harus berhenti merokok sejak 30 hari sebelum operasi. Nah, sebaiknya memang kita kalau berhenti merokok dari sekarang ya, dalam artinya bahwa begitu pasien sudah terdiagnosis harus sudah berhenti merokok. Kemudian yang paling penting lagi adalah perawat juga harus perhatikan hasil laboratorium sebelum operasi, bagaimana kadar Hb-nya, bagaimana kadar elektrolitnya. Karena teman-teman pernah kejadian karena perawat kurang atensi terhadap hasil lab ini, pasien mempunyai risiko untuk ditunda operasinya. Karena di mana pasien masih mengalami hiponatremi, masih hipokalemi, sehingga harusnya dikoreksi dulu sebelum operasi. Ini akan merugikan pasien kalau pasien ditunda operasi hanya oleh karena memang ada mengalami tidak keseimbangan dari elektrolit ini. Ini tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pasien ada mengalami risiko terjadi komplikasi DVT, sehingga untuk membantu mencegah ini pasien bisa dilakukan latihan gerak kaki pada saat preoperasi. Nah, bagaimana implementasinya? Kalau kita baca di jurnal maupun di literatur dikatakan bahwa pasien harus diorientasikan pada lingkungan ruang bedah. Jadi bisa dibawa pasien dan keluarga itu apabila memungkinkan ya, bahwa ini kamar operasinya ada di sini, kemudian nanti pasien setelah operasi akan dipindah ke ruang ICU untuk selanjutnya ke rawat inap. Kita harus memastikan informed consent bahwa pasien memang sudah diberikan informasi dan sudah tanda tangan setuju untuk dilakukan tindakan. Kemudian juga harus perawat harus cek kelengkapan status termasuk hasil pemeriksaan diagnostik ya, mungkin MRI atau CT scan atau hasil lab yang lain. Juga bagaimana kita harus menyiapkan skin preparation ya, bagaimana pasien mandi dengan cairan chlorhexidine, kemudian cuci rambut apabila memungkinkan 2 kali, dan pasien juga diberikan tentang puasa. Untuk persiapan yang lain adalah juga pemberian enema, kalau zaman dulu plasma, kalau sekarang udah bisa pakai gel ya, kemudian pemasangan Eveline, tadi dikatakan bahwa cairan isotonik, pemasangan kateter ini bila diperlukan karena kalau kita baca dari CDC merekomendasikan memang hanya pasien-pasien yang memang sangat dibutuhkan untuk pemasangan dual kateter. Jadi apabila tidak perlu ya tidak. Kemudian beritahu pasien untuk melepas jepit rambut, rambut palsu, ataupun menghapus cat kuku ya, perhiasan dan hiasan wajah lain. Teman-teman, hal ini penting terutama untuk yang perhiasan, dan kalau perlu nanti harus diserahkan kepada keluarga ada tanda terimanya.
Jangan sampai, karena kadang-kadang pasien memang kemungkinan bisa mengalami gangguan memori, bisa mengalami gangguan fungsi kognisi, sehingga ada bukti bahwa memang perhiasan setelah dilepas itu diserahkan kepada keluarga dan ada tanda terimanya. Juga kita beritahu pasien untuk melepas protese, termasuk gigi palsu, lensa kontak, bulu mata palsu, ataupun alat bantu pendengaran. Dan jangan lupa sekali lagi untuk semua hal yang telah dilakukan oleh perawat harus didokumentasikan dengan baik. Nah, untuk skin preparation ini, pasien mandi dan cuci rambut dengan cairan chlorhexidine 2% 2 kali ya, jadi sore sebelum operasi dan pagi hari bila memungkinkan, kemudian juga sebaiknya potong rambut. Kalau dulu memang untuk kraniotomi pasien harus cukur gundul ya waktu saya muda dulu, sekarang sudah tidak lagi, sehingga nanti apabila memang perlu akan dicukur rambutnya adalah di atas meja operasi oleh operator. Sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit, jangan lupa juga perawat untuk memberikan antibiotik prophylactic, yaitu antara 30 sampai 60 menit sebelum insisi. Juga pada saat pasca operasi, itu antibiotik harus diberikan tidak lebih dari 24 jam pasca operasi untuk menghindari terjadinya infeksi. Evaluasi dari preoperasi ini adalah pasien dapat mendeskripsikan prosedur operasi dengan baik, tentunya dengan bahasa yang sederhana, kemudian apakah harapan-harapan pasien setelah operasi nanti, kemudian juga anjurkan pasien untuk menyebutkan kembali tadi ya, yang sudah kita ajarkan tadi, bagaimana nafas dalam, bagaimana batuk efektif, dan bagaimana cara menggerakkan ekstremitas bawah, dan juga kita harus memonitor apakah kecemasan pasien, apakah mengalami penurunan ataukah tidak. Selanjutnya, serah terima, ini kita mulai dari sign in ya, kita ketahui bahwa ada form untuk keselamatan operasi, yaitu mulai dari ada sign in, ada time out, ada sign out. Ini saya sampaikan sedikit tentang sign in, di mana pada saat pasien datang dari ruang rawat ataupun dari IGD untuk dilakukan operasi, harus diserah terimakan ke perawat anestesi. Kemudian perawat anestesi nanti akan melakukan identifikasi secara benar, melakukan sign in, apakah benar nama pasien, tanggal lahir, kemudian tanda keluhan pasien dan diagnosis dicocokkan dengan rekam medik, dan juga termasuk set marking juga akan dicek apabila pasien sadar akan ditanyakan kepada pasien. Nah, sekarang kita sudah ke post-craniotomy, post-craniotomy ini kenapa tadi saya katakan bahwa salah satu peran perawat adalah mendeteksi secara dini tanda-tanda awal adanya komplikasi sehingga kita bisa tangani dengan lebih cepat. Ada berbagai komplikasi yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah efek dari pembedahan adalah perdarahan intrakranial, bisa juga pasien mengalami hypovolemic shock. Tadi Dr. Rian mengatakan dokter anestesi kadang-kadang memang memberikan untuk mengantisipasi perdarahan ya, memberikan cairan lebih kepada pasien untuk menghindari ini, untuk mencegah terjadinya hypovolemic shock. Kemudian pasien bisa mengalami kardiak aritmia, bisa mengalami peningkatan TIK, bisa mengalami cerebral edema, bisa juga komplikasi pernapasan ya. Kemudian juga gastric ulceration, ada infeksi pada luka operasi dan juga bisa mengalami kejang, meningitis dari infeksi tadi ya, bisa meningitis, bisa DVT, bisa kebocoran cairan cerebrospinalis dan juga imbalans dari elektrolit. Jadi banyak sekali komplikasi yang memang harus diobservasi, diidentifikasi tanda-tanda awalnya oleh perawat. Nah, ini gambaran ICU kami bahwa sementara ini ada sebenarnya tadinya didesain untuk ada 16 bed, tapi yang aktif saat ini ada 10 bed dengan ditambah 2 bed untuk standby code blue ya. Kemudian ada untuk PACU yaitu post anesthetic care unit ini ada 4 bed. Tapi ruangannya masih sama di dalam ruangan NHCU. Nah, yang paling pertama yang harus diperhatikan oleh perawat pada saat menerima pasien post-craniotomy, yaitu bisa di ICU ataupun di PACU, adalah overview dari pembedahan tersebut. Jadi kita harus paham kenapa pasien dioperasi, tumornya di daerah mana, kemudian berapa lama operasinya, karena itu tadi akan
dengan kita mempelajari ANFIS ya. Jadi memang teman-teman semua yang bekerja di area neuro bedah saraf harus memahami anatomi fisiologi. Karena ini adalah tumor otak, jadi kita harus memahami anatomi dan fisiologi dari otak. Sehingga nanti pada saat kita identifikasi, oh tumornya daerah frontal, oh daerah oksipital, oh daerah cerebellum, kita tahu apa yang harus kita kaji. Kemudian juga kita harus baca juga, pelajari juga defisit neurologi sebelum preoperasi, sehingga kita nanti akan bandingkan ya. Harapannya defisit neurologi yang sebelum operasi akan bisa teratasi, tapi tentunya juga kita paham bahwa seberapa besar tumornya, di daerah mana, itu juga akan mempengaruhi seberapa jauh sel saraf yang tertekan oleh sel otak tadi, sehingga mungkin tidak semua fungsi akan kembali secara normal. Nah, yang paling penting adalah review apa order medik. Jadi dengan kata lain instruksi pasca operasi oleh operator itu yang paling penting yang harus diserah terimakan dari perawat OK ke perawat ICU ataupun PACU. Untuk PACU mungkin lebih mudah keberlangsungannya karena perawat PACU di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional adalah juga bagian dari perawat kamar operasi, khususnya dari perawat anestesi, sehingga saya rasa serah terimanya akan lebih smooth gitu ya. Oh ya, satu lagi adalah informasi kepada pasien, pada keluarga. Jadi memang beberapa kali kami mendapatkan komplain dari keluarga di mana mereka belum mendapatkan informasi. Jadi kadang-kadang mereka kan menunggu ya, karena selama pasien operasi mereka menunggu. Jadi pada saat pasien dipindahkan, keluarga harus diberitahu, Ibu sekarang pasien sudah dipindahkan ke ruang ICU ataupun ke ruang PACU. Demikian juga kondisinya. Yang penting kadang-kadang bagi keluarga adalah mendapatkan info. Jadi saat ini pasien masih dalam under supervision kami, Ibu masih dalam pemantauan kami. Nanti apabila ada perubahan akan kami beritahukan kepada keluarga. Itu karena memang keluarga pasti was-was ya apabila salah satu keluarganya dilakukan operasi. Nah, apa saja pengkajian pasien pasca operasi? Karena kita sebagai besar rumah sakit sudah mengikuti akreditasi, saya rasa ada 11 ya, 11 poin minimal yang harus dikaji dalam general assessment, tapi ini saya merah-merahkan ini adalah yang semua penting sebetulnya, tapi ini yang prioritas lagi, apa riwayat alergi khususnya terhadap antibiotik ya, kemudian juga risiko jatuh, hati-hati. Risiko jatuh ini bisa terjadi di mana saja. Bisa pada saat preoperasi di poliklinik, bisa pada saat terjadi intraoperatif di meja operasi masih memiliki risiko juga untuk jatuh, dan juga di ICU, dirawat inap ya, semua pasien punya risiko jatuh. Khususnya pasien dengan kasus neuro. Kemudian juga status fungsional penting karena kita untuk membandingkan nanti sebelum operasi dan setelah operasi, juga nyeri, khususnya nyeri kepala dan juga tentunya nyeri pada daerah pasca operasi, dan karena ini kraniotomi terutama adalah nyeri pada daerah kepala. Kemudian juga screening nutrisi nanti yang akan ditindaklanjuti oleh dietitian. Nah, untuk pengkajian neurologi, rekan-rekan semua harus memahami bagaimana mengkaji GCS, bagaimana mengkaji pupil, dan untuk pasien-pasien yang tidak sadar ataupun terpasang ventilator, ada juga pengkajian untuk mengukur tingkat kesadaran menggunakan 4-score. Kemudian kita harus paham, kompeten dalam mengkaji fungsi motorik pasien keempat ekstremitas. Kemudian juga mengkaji saraf kranial 1-12, karena ini juga tergantung tadi, misalnya pasien itu mengalami tumornya di daerah batang otak, tentunya juga banyak saraf kranial yang akan terganggu. Kemudian defisit neurologi lain dan juga aspek psikologi, jangan lupa teman-teman semua bahwa kita harus kaji aspek psikososio-spiritual pasien. Nah, untuk diagnosis sebenarnya paling banyak lagi ya. Kalau tadi kita hanya beberapa pada preoperasi, pada pasca operasi tentunya banyak sekali, ini 11 bisa lebih ya. Mungkin ini untuk sebentar, kayaknya psikososial juga belum masuk. Ini untuk masih fisik semua ya, tidak efektif jalan napas, gangguan pertukaran gas, nyeri, perubahan perfusi cerebral, defisit volume cairan dan elektrolit, perubahan eliminasi, perubahan nutrisi, konstipasi, risiko tidak seimbangnya elektrolit, risiko injuri jatuh ya. Kemudian ini
mohon maaf, psikososio spiritual belum masuk sehingga rekan-rekan. Nah, kami di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional memang saat ini masih kemampuan kami mampu laksananya baru memang minimal 3 diagnosis yang kami dokumentasikan. Jadi meskipun sebetulnya banyak diagnosis yang teman-teman perawat lakukan intervensi, dievaluasi ya, tetapi memang yang tertulis di swab tuh kadang-kadang hanya mampunya sampai 5. Karena kalau sampai 11 ditulis semua, seringkali menghabiskan halaman untuk perawat ya, sehingga nantinya profesi lain juga tidak terlihat. Tujuan dari manajemen keperawatan pada saat pasca operasi, yang paling penting tujuan pertama adalah mempertahankan dan meningkatkan perfusi cerebral. Karena kita ketahui bahwa kraniotomi ini yang diutak-atik adalah otak ya. Jadi kita harus memperhatikan juga perfusinya di mana, jangan sampai terjadi nanti pasca operasi malah terjadi infak oleh karena memang kurangnya tekanan perfusi cerebral. Yang kedua, tujuan kita adalah pengenalan dini, tanda-tanda peningkatan TIK, kemudian juga kita mengontrol faktor-faktor yang dapat meningkatkan tekanan TIK, dan seperti saya sampaikan, mengidentifikasi dan mengobati adanya komplikasi. Kemudian memberikan obat-obat suportif, memberikan support emosional kepada pasien dan keluarga, jangan lupa tetap diinfokan. Dan juga yang terakhir ada early rehabilitation, ini mulai dari ICU. Kita melakukan pengaturan posisi pasien, kita merubah posisi miring kiri, miring kanan, kita melatih pasien untuk duduk di tempat tidur, itu sudah merupakan bagian dari rehabilitasi dini terhadap pasien pasca operasi. Nah, apa saja yang keperawatan dasar ya yang kita lakukan pada pasien pasca kraniotomi? Yang tentunya pertama adalah memberikan hygiene, jadi mempertahankan personal hygiene. Saya rasa ini sudah paham semua, tetapi kalau di ICU, SCU mungkin oke karena memang pasiennya sedikit ya, kadang perawat hanya megang 1 sampai 2 pasien. Tetapi kalau dirawat inap, ini juga tetap rekan-rekan harus perhatikan, jangan sampai terjadi komplikasi infeksi hanya karena memang kita tidak memperhatikan personal hygiene pasien. Kemudian setiap hari harus dilakukan identifikasi apakah ada tanda gejala dari DVT, terutama daerah ekstremitas bawah yang mengalami kelemahan. Misalnya ada tanda kemerahan, tenderness ya, tenderness itu bengkak besar gitu, kemudian suhunya hangat dan juga terjadi tadi swelling dan tenderness ini. Kemudian kita harus memperhatikan kebersihan kulit dan kelembapan, khususnya untuk mencegah dekubitus karena pasien kan imobil ya, pasien baik karena memang pasca pembedahan kraniotomi, adanya penurunan tingkat kesadaran, adanya juga gangguan fungsi motorik, sehingga pasien kadang-kadang mengalami gangguan pergerakan fisik. Sehingga kita harus bantu perawatan kulit, kemudian merubah posisi pasien, mika-miki di setiap 2 jam, melakukan range of motion, ya, latihan pergerakan sendi, paling tidak 4 kali sehari. Jadi sebetulnya di fisioterapi sendiri itu adalah istilah ROM mereka sudah tidak menggunakan lagi karena mereka menggunakan istilah fasilitasi gerak. Jadi kalau kita melihat catatan fisioterapi di rekam medik, mereka melakukan fasilitasi latihan gerak. Karena apa? Karena mereka melakukan pendekatan menggunakan bobat. Bobat itu adalah bukan sekedar kita melatih pergerakan otot dan sendi, tetapi juga melibatkan pasien, termasuk dalam memberikan stimulasi dari fungsi kognisi pasien. Nah, saya rasa di keperawatan kita sudah mencoba untuk memulai hal ini meskipun dalam penulisan tetap ROM, tetapi sebetulnya rekan-rekan semua itu sudah melakukan fasilitasi gerak tersebut. Misalnya pada saat memandikan, rekan-rekan mengangkat lengan pasien ke atas, itu kan juga sudah melakukan gerakan elevasi gitu ya. Kemudian Anda putar lengan antara supinasi dan pronasi pada saat melakukan memandikan, kemudian juga bagiannya fleksi, ekstensi, itu sudah termasuk dari fasilitasi gerak tadi. Kemudian ini dari rekomendasi dari CDC bahwa kita harus melepas dower catheter as soon as possible. Dikatakan bahwa bila memungkinkan dalam 24 jam pertama pasca operasi itu pasien sudah
di-off dari penggunaan kateter ini. Dan juga kita harus menginspeksi kelembapan mata ya, apakah dia mampu berkedip atau tidak itu setiap 4 jam. Jadi rekan-rekan semua, dulu ada kejadian waktu saya di rumah sakit yang lama dulu, di mana kita perawat, oh ini apa untuk mencegah supaya mata tidak kering, kadang-kadang pasien kan tidak kemampuan berkedipnya kan mengalami gangguan. Dan supaya tidak kering, pasien itu akhirnya dikompres dengan kasa. Kasa itu bisa diberikan dengan kompres NaCl. Nah, hati-hati teman-teman. Waktu itu oleh karena memang kita perawatnya lupa dalam mengganti kain kasa tersebut atau tidak memperhatikan kebersihannya, pada akhirnya pasien malah mengalami infeksi uveitis dan itu sangat fatal. Nah, saat ini kan sudah tersedia itu namanya apa ya, pengganti air mata ya, atau air mata buatan. Saya ingat itu mereknya itu Sindoliter. Nah, rekan-rekan bisa menggunakan itu untuk membasahi mata. Jadi jangan lagi menggunakan air yang tidak steril karena justru akan menimbulkan infeksi pada mata pasien. Nah, ini berikut adalah intervensi keperawatan sehubungan dengan diagnosis yang kita tegakkan tadi. Untuk tidak efektif jalan nafas, kita harus mengkaji bunyi nafas pasien, mengobservasi saturasi oksigen. Jadi setiap pasien harus pasang oximetri ya pada pasien-pasien kraniotomi ini. Kemudian untuk suction, perhatikan harus kurang dari 10 detik, jangan terlalu lama karena akan menghambat oksigenasi pasien juga. Tingkatkan posisi kepala tempat tidur 30 derajat. Kemudian pertahankan posisi leher pasien itu netral, karena di daerah leher itu ada vena jugularis, tempat arus balik darah dari intrakranial ke jantung. Jadi nanti kalau itu tertekuk bisa mengalami hambatan flow aliran darah ke otak ataupun bisa arus dari darah dari intrakranial ke jantung yang bisa menyebabkan peningkatan TIK. Untuk apabila memang ada pasien slim banyak ataupun memang kesadaran menurun, lebih baik pasien diposisikan miring kiri atau miring kanan, karena kalau dalam keadaan pasien penurunan kesadaran, supinasi itu risiko memang lidah jatuh ke belakang. Lakukan fisioterapi dada, nah ini juga masih area abu-abu ya, ini sebetulnya fisioterapi juga punya kewenangan untuk ini, perawat juga melakukan. Tetapi karena perawat itu 7 days a week, 24 hours ya, 24 jam bersama pasien, 7 hari seminggu selama bersama pasien, sehingga memang untuk rekan-rekan yang bekerja di ICU, PACU adalah harus mempunyai keterampilan dalam melakukan fisioterapi dada. Untuk pasien yang dengan GCS kurang dari 8, ini harus terintubasi dan ventilasi, ini sudah tahu ya rekan-rekan semua. Nah, kita pertahankan untuk kadar saturasinya ada lebih dari 95 dan kadar PO2-nya ada lebih dari 90. Diagnosis perawatan kedua adalah perubahan gangguan pertukaran gas. Di sini kita juga harus perhatikan AGD pasien, kemudian hiperventilasi pasien sebelum melakukan suction, ya. Kemudian posisikan pasien tadi miring kiri miring kanan supaya pertukaran gas bagus, dan juga kita harus memonitor setting ventilasinya. Ini nanti yang rekan-rekan dari ICU yang akan bicara lebih banyak lagi. Untuk rasa nyeri harus diturunkan segera karena nyeri ini bisa juga menyebabkan TIK meningkat apabila tidak diatasi segera. Jadi kita kaji dengan menggunakan skala ya 1 sampai 10. Kemudian Anda bisa mengaplikasikan kompres dingin pada daerah mata untuk mengurangi rasa nyeri dan juga bisa memberikan analgetik maupun sedasi sesuai dengan instruksi dokter. Nah, di sini dikatakan bahwa ada data itu menunjukkan bahwa perawat itu tidak melaporkan adanya nyeri sampai 55% ya, dikatakan oleh Haller ini. Karena seringkali kita harus mempunyai keterampilan khusus, ada tool khusus ya untuk bagaimana mengkaji nyeri pada pasien di ICU atau pasien yang tidak sadar. Nanti yang dari ICU akan menyampaikan lebih jauh lagi, karena saat ini di rumah sakit otak juga sudah mempunyai tim nyeri, di mana pada tahap tertentu apabila tidak teratasi, DPJP bisa melapor ke tim nyeri tersebut. Nah, ini salah satu contoh skala nyeri yaitu numeric rating scale.
Di mana kalau pada pasien yang terpasang ventilator memang memerlukan keterampilan dari perawat bagaimana cara mengkajinya. Nah, ini adalah tool yang digunakan untuk pasien yang terpasang ventilator, yaitu behavior pain scale, di mana yang dinilai selain kalau kita tidak menggunakan yang numeric skill tadi ya, yang kita nilai adalah ekspresi dari wajah, kemudian juga pergerakan dari anggota gerak atas yaitu gerakan lengan, dan juga bagaimana komplains pasien terhadap ventilasi. Apakah gerakan toleransi, apakah pasien batuk-batuk untuk menghadapi karena terpasangnya ventilator ini, ataukah fighting, ini nanti teman-teman bisa mengkaji, dan apabila skornya 3, berarti memang pasien tidak nyeri. Tapi nyeri ringan itu bila skornya 4-6, dan moderate 7-9, kalau nyeri parah, nyeri berat ya, sangat nyeri, itu apabila 10-12. Nah, apabila nyeri yang lebih dari 6, jika di sini membutuhkan treatment khusus. Nah, untuk pengkajian tingkat kesadaran pasien, kita biasanya menggunakan GCS, tetapi sayangnya memang ada kelemahan ya untuk GCS ini, yaitu dia tidak kurang akurat apabila digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Sehingga nanti akan saya sampaikan yang Fourscore-nya ya. Ini perbedaan antara GCS dan Fourscore. Kalau GCS hanya respon buka mata, respon motorik terbaik, dan respon verbal, sedangkan kalau Fourscore ini yang diperiksa adalah respon buka mata, respon motorik, ditambah dengan refleks batang otak, dan juga pola pernapasan. Nah, untuk yang pasien mengalami hipertermi, kita usahakan pasien untuk diturunkan suhu tubuhnya, karena pada penelitian menunjukkan bahwa apabila ada peningkatan suhu tubuh, itu akan meningkatkan kebutuhan otak akan oksigen, jadi konsumsi oksigen otak akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan intrakranial. Sehingga kita harus cegah jangan sampai pasien panas. Kita pertahankan suhu tubuh kurang dari 37, sehingga kalau rekan-rekan menemui 38, segera harus lapor dokter untuk menurunkan suhu tubuh. Kemudian juga, nah sebetulnya teman-teman semua, tapi di mana-mana juga kalau ICU pasti ada dokternya ya, apabila memang tidak, jadi pada saat pasca operasi, dokter akan juga langsung menuliskan, misalnya berikan penurunan panas apabila pasien mengalami peningkatan suhu tubuh, sehingga nanti reaksinya akan lebih, respon perawat akan lebih cepat lagi. Nah, saya ulang lagi tadi tentang skala Fourscore ini. Menurut Bayraktar ini bahwa Fourscore ini sangat cocok bila digunakan pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran ataupun pada pasien yang terpasang ventilator mekanik. Dikatakan bahwa Fourscore ini lebih superior dibandingkan Glasgow Coma untuk memprediksi adanya kematian maupun juga penurunan outcome pasien ya. Jadi untuk bisa mendeteksi, memprediksi, dan telah terbukti juga dalam tes inter-rater reliability, artinya bahwa perawat yang satu dengan perawat yang lain menggunakan Fourscore ini hasilnya ada antara dokter dan perawat adalah hasilnya sama. Selanjutnya adalah manajemen hemodinamik, ini kita pertahankan CPP 60-70, kita pertahankan MAP 70-90, dan kita pertahankan tekanan intrakranial kurang dari 20. Apabila memang ditemukan SCP ini lebih dari 20, biasanya dokter akan melakukan drainase, baik melalui V-shunting maupun melalui pemasangan IVD. Maaf. Pasien pasca kraniotomi diharapkan juga mengalami normokapnia, caranya dengan kita mempertahankan PCO2 35-45. Maaf. Bahkan mungkin ada beberapa DPJP yang menginginkan lebih rendah sedikit ya. Jadi antara 30-35 untuk mempertahankan supaya perfusi cerebral tetap baik.
Nah, tetapi hati-hati teman-teman ya, jangan sampai lebih. Jadi kalau memang agak rendah sedikit itu memang tujuannya untuk menurunkan TIK, tetapi jangan lebih dari 45 karena kalau PCO2 yang tinggi itu bisa menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah cerebral yang pada akhirnya nanti bisa meningkatkan TIK. Nah, bagaimana dengan hiperventilasi sampai saat ini memang masih kontroversial karena di satu sisi memang bisa menurunkan TIK, tetapi di sisi lain itu justru akan menyebabkan hipoksia pada sel saraf sehingga menyebabkan infak, sehingga ini masih memang kontroversial. Tentunya nanti dokter akan menentukan teknik mana yang akan digunakan. Perawat juga harus mengidentifikasi dan mengobati adanya peningkatan ataupun penurunan kadar gula darah. Jadi kita pertahankan pada level yang normal yaitu sekitar 80 sampai 120 mg per desiliter. Biasanya kalau tinggi kita gunakan lebih yang yang drip ya, insulin yang drip, karena dengan drip ini kelebihannya, keuntungannya, manfaatnya adalah bisa segera dihentikan. Tetapi apabila injeksi kan agak sulit kalau udah terlanjur turun ya. Sehingga yang dianjurkan, direkomendasikan adalah insulin drip atau titrasi. Yang kelima, risiko defisit volume cairan ini kita harus mempertahankan intake dan output dicatat dengan akurat, kemudian demikian juga osmolalitas dan kadar elektrolit dijaga untuk tetap stabil. Nah, dianjurkan untuk mengukur berat badan ini 2 kali seminggu. Kami di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional memang sudah memiliki tempat tidur yang untuk mengukur berat badan pasien sehingga bisa dilakukan monitoring secara akurat. Dan sesuai dengan sampaikan Dokter Rian tadi, kalau ada wah pasien kok sampai outputnya lebih banyak gitu ya, urinnya sampai 3.000 sampai 4.000, kita harus perhatikan apakah ada tanda-tanda diabetes insipidus ataukah memang tadi atau SIADH. Nah, kemudian ada juga perubahan eliminasi urin, ini bisa memang karena apa? Ada gangguan tadi, diabetes itu jadi urinnya banyak, atau bisa juga tadi selama intraoperatif terlalu banyak cairan yang diberikan, tetapi jangan juga sampai pasien kekurangan cairan karena bisa menyebabkan hypovolemic shock. Jadi perawat harus mengkaji, mempertahankan supaya tetap seimbang. Demikian juga elektrolit, teman-teman harus perhatikan setiap periksa lab, jangan hanya periksa terima hasilnya, tetapi juga baca ya. Dalam akreditasi rumah sakit sudah ada standar bagaimana untuk melaporkan hasil kritis. Jadi tentunya bagian laboratorium kalau memang menemukan hipokalemi, hiponatremi pasti akan menghubungi perawat di ruangan, perawat ruangan menghubungi segera di PJP untuk segera memberikan koreksi, melakukan koreksi. Nah, salah satu komplikasi yang berbahaya untuk pasien adalah perdarahan intrakranial. Ini bisa terjadi dalam 24 jam pertama pasca operasi, sehingga kita harus memonitor tanda vital dan tanda status neurologis itu secara lebih teratur. Yaitu biasanya kita rekomendasikan untuk periksa setiap 15 menit pada 2 jam pertama, kemudian setiap 30 menit 4 jam berikutnya, dan setiap 1 jam sampai 24 jam pertama. Karena apa rekan-rekan? Ini seperti kita ketahui ini bahwa 24 jam pertama pasca operasi itu hal yang krusial, jadi teman-teman harus memperhatikan lebih intensif lagi. Nah, untuk tekanan intrakranial ini sebenarnya ada tanda gejala awal, ada tanda lanjut. Yang paling penting bagi perawat adalah bagaimana bagaimana mendeteksi ada tanda awal, yaitu apabila pasien nyeri kepala hebat, kemudian pasien mulai gelisah, mulai irritable, mulai penurunan GCS yang tadinya 12 menjadi 10, atau disfungsi pupil. Sehingga rekan-rekan semua bahwa perawat yang bekerja di area neurologi dan saraf ini harus kompeten dalam 3 hal paling tidak, yaitu cara periksa GCS, cara periksa pupil, dan cara periksa kekuatan otot. Karena 3 hal ini merupakan parameter yang bisa kita nilai untuk mengetahui apakah pasien mengalami perburukan, apakah perbaikan. Yang tanda merah ini adalah tanda-tanda sudah lanjut, pasien sudah muntah proyektil, kemudian kekuatan ototnya sudah semakin parah, ada trias Cushing ya, hipertensi, bradykardia. Ini sebenarnya sudah tanda lanjut dari peningkatan TIK, sehingga lebih baik rekan-rekan untuk mendeteksi adanya tanda-tanda awal. Komplikasi yang kedua adalah infeksi. Ini perlunya kita tetap perform hand hygiene,
Kemudian jangan lupa tadi kalau door kateter kalau bisa 24 jam pertama juga bisa up. Kemudian kita tetap menjaga teknik aseptik pada saat mengganti perban, dan karena kita sebagai tim dokter dan perawat dan operator sebisa mungkin pada saat ganti balutan meskipun dokter yang mengganti, perawat tetap mendampingi untuk tetap mengingatkan, tetap mempertahankan bahwa dokter dan perawat tetap menjaga teknik aseptik pada saat mengganti perban meskipun dalam kondisi darurat ya, tetap harus memperhatikan hal ini. Kemudian kita harus monitor ada tanda gejala, terutama pada daerah luka operasi, apakah ada rembes, apakah ada darah keluar, apakah ada pembengkakan, kemerahan, ataupun pasien mengeluh nyeri. Juga apakah ada tadi ya suhu juga harus dikaji dalam 24 jam pertama secara akurat. Nah di sini dikatakan bahwa ada tanda-tanda yang saya katakan tadi, ada kriteria adanya infeksi pada luka operasi, yaitu adanya purulen, atau cairan bernanah ya, kemudian ada tentunya ada ditemukan organisme, tetapi paling tidak pasien memiliki ada 3 tanda gejala berikut, yaitu tadi nyeri pada luka operasi tadi, kemudian pembengkakan dan juga adanya kemerahan. Komplikasi berikutnya kejang. Jadi memang salah satu komplikasi akibat dari pembedahan ataupun dari tumornya sendiri adalah kejang, sehingga perawat harus memberikan, biasanya dokter menganjurkan pemberian penitoin 100 mg, bisa injeksi ataupun bisa oral ya. Kalau misalnya pada saat pasien kejang, pertolongan pertama adalah pemberian diazepam. Tetapi diazepam 2 kali tidak menolong, baru diberikan penitoin injeksi dan dilanjutkan dengan oral. Komplikasi yang mematikan lain ada DVT, deep venous thrombosis. Bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama adalah early mobilization. Saya katakan tadi bahwa dengan miring kiri, miring kanan, dengan fasilitasi gerak, dengan ROM, dengan latihan duduk, apalagi nanti sudah berdiri dan berjalan, itu merupakan sudah mobilisasi bagi pasien yang bisa mencegah terjadinya DVT. Nah, untuk stalking ini memang sebetulnya masih kontroversi ya. Ada yang menyatakan bahwa dengan adanya pemasangan stocking elastik ini justru akan menambah daerah yang infak pada daerah tungkai tersebut, tetapi yang lebih direkomendasikan adalah ini DVT pump. Jadi ini nanti akan secara reguler akan memompa untuk aliran darah, sehingga aliran darah menjadi lancar ya dari tungkai kembali ke jantung. Karena ini salah satu yang dapat mencegah terjadinya DVT. Oke, baik Ibu, mohon maaf ya. Waktunya 5 menit lagi Ibu. Baik, terima kasih. Ini terakhir, ya saya sampaikan sedikit tentang ERAS. ERAS ini adalah suatu tata cara bagaimana mencegah ya terjadinya kerugian pada pasien yang mengalami operasi. Karena ERAS ini sudah terbukti bahwa mampu menurunkan lama rawat pasien, menurunkan juga kos, dan juga menurunkan atau mencegah terjadinya komplikasi pada saat pas operasi. ERAS ini bisa dilakukan dalam 3 area tadi, preoperasi, intraoperatif, maupun pada postoperatif. Ini saya akan bahas tentang hanya pre-nya dulu, bahwa yang penting ada edukasi, stop merokok, tadi kalau bisa memang 30 hari sebelum operasi sudah di stop merokoknya ya. Kemudian juga bisa dilakukan risiko tadi pasien ada mual muntah enggak pada saat pos operasi. Itu juga bisa dilakukan pada saat ERAS ini. Kemudian juga puasa ini bisa sekarang diperpendek ya. Bukan diperpendek, artinya gini, pasien tetap boleh diberikan cairan 2 jam sebelum operasi untuk mencegah terjadinya memang nanti pasien hipovolemia. Juga tadi bagaimana nafas dalam batuk efektif itu juga itu bagian dari ERAS. Nah, untuk post surgical sendiri adalah inisiasi pemberian cairan. Jadi tidak lama-lama puasanya gitu ya, setelah operasi paling tidak 4 jam setelahnya boleh diberikan inisiasi makan cair. Kemudian juga infus itu bisa di stop pada hari ketiga pos operasi, kateter di sedini mungkin, yaitu kalau bisa pada 24 jam pertama ya, itu juga merupakan bagian dari ERAS, dan juga ambulasi sedini mungkin setelah operasi. Ini dikatakan bahwa
udah mulai bisa bergerak pada 6 jam pasca operasi. Kemudian nanti ada lagi teknik-tekniknya. Ini beberapa. Kemarin kami bersama dengan mahasiswa FIK UI, mahasiswa S2 yang sedang praktek di rumah sakit otak, ini mengimplementasikan suatu pemberian aromaterapi untuk mencegah dan mengatasi mual muntah pasien pasca operasi. Ini dilakukan di ruang PACU. Kemudian ini adalah bagaimana mobilisasi dini, ada level-levelnya, ada level 1, level 2, level 3, ini juga dilakukan dengan baik oleh mahasiswa S2, yaitu Mbak Sulis, yang sekarang sudah lulus. Selamat kepada Mbak Sulis ya, setelah lulus dengan predikat cum laude dari FIK UI, yaitu antara lain pada saat praktek di rumah sakit otak menerapkan ini, early mobilization, bagian dari ERAS pada saat pasca operasi pada pasien yang dilakukan kraniotomi. Nanti kalau ingin tahu lebih detail lagi bagaimana tata laksana early mobilization ini, bisa tanya ke Mbak Sulis untuk bicara berikutnya. Kesimpulannya adalah perawat memegang peran penting pada saat baik preoperasi maupun pasca operasi, dan intervensi keperawatan yang utama pada pasien kraniotomi adalah bagaimana kita meningkatkan perfusi cerebral dan juga menurunkan TIK. Dan implementasi ERAS tadi mampu ya memberikan manfaat bagi pasien, baik dalam length of stay, menurunkan length of stay, maupun juga menurunkan high cost daripada pasien. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekan-rekan di ICU, ini referensinya yang rekan-rekan bisa pelajari. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Eni atas materi yang telah disampaikan.